Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 2C Pendidikan Matematika akan membahas sistem bilangan real. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Nikade Opis Wandari dengan NIM 21130111007, Nikade Yunita Lestari dengan NIM 21130111038, Made Ika Kusuma Wiguna dengan NIM 21130111063, Nikade Ara Septiani dengan NIM 21130111092. Yang pertama, sifat field bilangan real, aksioma penjumlahan atau adisi. A1, X elemen real dan Y elemen real sehingga X tambah Y elemen real, sifatnya tertutup. A2, X dan Y elemen real sehingga X tambah Y sama dengan Y tambah X, sifatnya komutatif. A3, X, Y, Z elemen real sehingga penjumlahan X dan Y tambah Z sama dengan X ditambah penjumlahan Y dan Z yang sifatnya asosiatif. A4, ada beberapa nol elemen real sehingga 0 tambah X sama dengan X untuk setiap X elemen real. A5, untuk setiap X elemen real berkorespondensi dengan min X elemen real sehingga X dikali min X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu aksioma perkalian atau multiplikasi. M1, X, Y elemen real sehingga X, Y elemen real sifatnya tertutup. M2, X, Y elemen real sehingga X, Y sama dengan Y, X elemen real sifatnya komutatif. M3, untuk setiap X, Y, Z elemen real berlaku hasil kali dari X dan Y dikali Z sama dengan X dikali hasil kali Y dan Z, sifatnya asosiatif. M4, untuk ada beberapa satu elemen real sehingga 1X sama dengan X untuk setiap X elemen real. M5, X elemen real di mana X tidak sama dengan 0 sehingga ada beberapa 1 per X elemen real sehingga X dikali 1 per X sama dengan 1. D, X dikali penjumlahan Y dan Z sama dengan XY ditambah XZ untuk setiap X, Y, dan Z adalah elemen real. Untuk proposisi 1.1.1 ada aksioma-aksioma penjumlahan yang mengakibatkan berlakunya pernyataan-pernyataan berikut, yaitu yang A, X tambah Y sama dengan X tambah Z sehingga Y sama dengan Z. Yang B, X tambah Y sama dengan X sehingga Y sama dengan 0. Yang C, X tambah Y sama dengan 0 sehingga Y sama dengan min X. Dan yang D, min dalam kurung min X sama dengan X. Untuk pembuktiannya bisa dilihat di layar. Untuk yang selanjutnya yaitu proposisi 1.1.2. Yang A, jika X tidak sama dengan 0 dan X, Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Untuk pembuktian bisa dilihat seperti pada layar. Yang B, jika X tidak sama dengan 0, maka 1 per X tidak sama dengan 0 dan 1 per 1 per X sama dengan X. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Yang C, jika X, Y sama dengan XZ dan X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan Z. Untuk pembuktiannya bisa dilihat di layar. Dan untuk yang D, jika X, Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Yang terakhir yaitu teorema 1.1.3 yang menyatakan tidak terdapat bilangan rasional T sehingga T kuadrat sama dengan 2. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Jadi sini saya akan menjelaskan presentasi, yaitu menjelaskan sifat terbentuk pada R. Dalam himpunan bilangan real yang dilambangkan dengan R, terdapat himpunan tak kosong B dari R, yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat pertama. Jika A, B elemen dari B, maka A plus B elemen dari B. Yang kedua, jika A, B elemen dari B, maka A, B elemen dari B. Yang ketiga, jika A elemen dari R, maka tepat satu pernyataan berikut dipenuhi. A elemen B, A sama dengan 0, min A elemen dari B. Sifat ini disebut dengan sifat teikotomi. Sifat terbentuk pada R memiliki definisi. Definisi pertama yaitu jika A elemen B dikatakan bahwa A bilangan real positif dan ditulis A lebih besar dari 0. Jika A elemen B atau 0 dikatakan A bilangan real non negatif, ditulis A lebih dari sama dengan 0. Jika min A elemen B dikatakan bahwa A bilangan real negatif dan ditulis A kurang dari 0. Jika A elemen B atau 0 dikatakan bahwa A bilangan non positif dan ditulis A lebih kecil dari sama dengan 0. Definisi yang kedua yaitu misalkan A, B elemen R. Yang pertama, jika A min B elemen dari B, maka dapat ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang kedua, jika A min B elemen dari B gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih besar dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Yang ketiga, selanjutnya B lebih besar dari A kurang dari J, artinya A kurang dari B dan B kurang dari J. Sifat terbentuk pada R ini memiliki beberapa teorema. Yang pertama, misalkan A, B, J elemen dari R. Yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari J, maka A lebih besar dari J. Yang kedua, terdapat tepat satu hubungan A lebih kecil dari B, A sama dengan B, maka A lebih besar dari B. Yang ketiga, jika A lebih besar dari sama dengan B dan B lebih besar dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Teorema yang kedua yaitu jika A elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Teorema yang ketiga yaitu jika A, B elemen dari R dan A lebih besar dari B,
maka setengah kali A plus B lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Teorema yang keempat yaitu jika A elemen R, A lebih besar dari 0, maka setengah kali A lebih kecil dari A dan lebih besar dari 0. Teorema yang kelima yaitu jika A elemen dari R sehingga A lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan anggota epsilon. Untuk setiap anggota epsilon positif terkecil, maka A sama dengan 0. Teorema yang keenam, jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Bukti-bukti pada teorema tersebut dapat dilihat dan dicermati pada formula tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga mutlak. Untuk A elemen R, harga mutlak A adalah nilai positif dari A atau min A. Definisi 1.3.1. Jika A elemen R, harga mutlak A dinotaskan dengan mutlak A sama dengan A lebih dari sama dengan 0, mutlak A sama dengan min A dengan A kurang dari 0. Teorema 1.3.1. Nomor A, mutlak min A sama dengan mutlak A untuk setiap anggota A merupakan elemen dari R. Nomor B, mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nomor C, min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk setiap anggota dari A merupakan elemen dari R. Bukti nomor A sama dengan 0 jika mutlak 0 sama dengan mutlak min 0. A lebih dari 0 jika min A kurang dari 0, sehingga mutlak A sama dengan min dalam kurung min A sama dengan mutlak min A. A kurang dari 0 jika min A lebih dari 0, sehingga mutlak A sama dengan min A sama dengan mutlak min A. Maka diperoleh mutlak A sama dengan mutlak min A. Bukti nomor B, misalkan A atau B atau duanya sama dengan 0, jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0, dan mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0, sehingga mutlak AB sama dengan min dalam kurung AB sama dengan A dalam kurung min B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jika A kurang dari 0, B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0, sehingga mutlak AB sama dengan min A dikali min B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Bukti nomor C dengan arah panah ke kanan, misalkan C lebih dari 0 dan mutlak A kurang dari sama dengan C, maka diperoleh min A kurang dari sama dengan C dan A kurang dari sama dengan C, atau min C kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan C. Jadi diperoleh min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Untuk tanda panah ke kiri, misalkan C lebih dari 0 dan min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, sehingga A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Artinya, mutlak A kurang dari sama dengan C. Pembuktian nomor D. Dengan menggunakan hasil pada C, ambil C sama dengan mutlak A, sehingga diperoleh min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Teorema 1.3.2 yaitu ketaksamaan segitiga. Untuk setiap A, B merupakan elemen dari R, maka mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Buktinya, gunakan hasil di D, diperoleh min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Min mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Sama hasilnya, min mutlak A plus dalam kurung min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Min dalam kurung mutlak A plus mutlak B kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Itu artinya mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Selanjutnya yaitu ada teorema 1.3.3 untuk setiap A, B di R dengan nomor A nilai mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Nomor B, mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Bukti nomor A, mutlak A sama dengan mutlak A min B plus B kurang dari sama dengan mutlak A min B plus mutlak B. Jadi, mutlak A dikurangi mutlak B plus B kurang dari sama dengan mutlak A min B untuk persamaan 1, maka mutlak B sama dengan mutlak B min A plus A kurang dari sama dengan mutlak B min A plus mutlak A. Jadi, mutlak B dikurangi mutlak A kurang dari mutlak B min A, sebaliknya konsekuensinya. Min dalam kurung mutlak A min mutlak B sama dengan mutlak B dikurangi mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B min A sama dengan mutlak A min B untuk persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga, kita peroleh mutlak A min B sama dengan mutlak A plus dalam kurung min B
kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Jadi mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kelengkapan pada R. Yang pertama ada definisi 1.4.1. Andaikan A adalah elemen dari bilangan real untuk epsilon lebih besar daripada 0. Neighborhood dengan sebuah jarak epsilon adalah subset neighborhood epsilon dari A. Sama dengan X adalah elemen dari bilangan real, sedemikian sehingga X lebih besar dari A dikurang epsilon dan X lebih kecil dari A ditambah epsilon. Kemudian selanjutnya ada teorema 1.4.1. Andaikan A adalah elemen dari bilangan real, jika X termasuk di neighborhood epsilon A, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka X sama dengan A. Untuk bukti dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada definisi 1.4.2 mengenai infimum dan suprimum. Diberikan S yang merupakan himpunan bagian dari R. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat suatu bilangan U adalah elemen dari bilangan real, sedemikian hingga S lebih kecil atau sama dengan U untuk setiap S adalah elemen dari himpunan S. Untuk setiap bilangan U disebut batas atas. Kemudian yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat suatu bilangan W adalah elemen dari bilangan real, sedemikian hingga W lebih kecil dari atau sama dengan S untuk setiap S adalah elemen dari himpunan S. Untuk setiap bilangan W disebut dengan batas bawah. Selanjutnya ada definisi 1.4.3. Ambil S adalah elemen dari bilangan real. Yang pertama, U elemen dari bilangan real suprimum di S jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, S lebih kecil dari sama dengan U. Untuk setiap S adalah elemen dari S. Yang kedua, jika S lebih kecil dari sama dengan P, untuk setiap S adalah elemen dari S, maka U lebih kecil dari sama dengan P. Yang kedua, T elemen dari bilangan real infimum di S jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, S lebih besar dari sama dengan T. Untuk setiap S adalah elemen dari S. Yang kedua, S lebih besar dari sama dengan R. Untuk setiap S adalah elemen dari S, maka T lebih besar dari sama dengan R. Suprimum adalah istilah lain untuk batas atas terkecil dan infimum adalah istilah lain untuk batas bawah terbesar. Selanjutnya ada teorema 1.4.2, yaitu sebuah batas atas U di Z tidak sama dengan 0 di R, suprimum di S jika dan hanya jika epsilon lebih besar daripada 0 di S elemen dari S, maka U dikurang epsilon lebih kecil dari S. Selanjutnya ada definisi 1.4.4, yaitu sifat batas atas terkecil. Himpunan terurut S dikatakan mempunyai sifat batas atas terkecil jika setiap himpunan bagian yang tak kosong dari yang terbatas ke atas dari S suprimumnya ada di dalam S. Sedangkan definisi untuk himpunan yang terurut mempunyai sifat batas bawah terbesar diperoleh dengan cara serupa, yaitu dengan mengganti kata terbatas ke atas dengan terbatas ke bawah dan kata suprimum dengan kata infimum. Selanjutnya ada teorema 1.4.3, yaitu S himpunan terurut dengan batas atas terkecil dan A himpunan tidak kosong tidak menurun. Misal, B adalah himpunan semua batas bawah di A, maka B sama dengan sub B di S dan B sama dengan infimum A. Jadi ada infimum A di S. Selanjutnya ada teorema 1.4.4, yaitu Archimedes, yang berbunyi jika X adalah elemen dari bilangan real, maka N adalah elemen dari persekitaran dengan X lebih kecil dari N. Selanjutnya ada dalil 1.4.5. Misal Y dan Z bilangan real positif, maka berlaku yang pertama, terdapat N elemen dari persekitaran sehingga Z lebih kecil dari N kali Y. Yang kedua, terdapat N elemen dari persekitaran, maka 0 lebih kecil dari 1 atau N kurang dari Y. Yang ketiga, terdapat N elemen dari persekitaran sehingga N-1 lebih kecil dari Z dan Z kurang dari N. Selanjutnya ada teorema 1.4.6, yaitu eksistensi akar 2. Terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya ada teorema 1.4.7 mengenai kerapatan bilangan rasional. Jika X dan Y bilangan real dengan X lebih kecil dari Y, maka terdapat sebuah bilangan R sehingga R lebih besar dari X dan R lebih kecil dari Y. Akibatnya, jika bilangan real positif X dan Y sehingga X lebih kecil dari Y, maka terdapat bilangan irasional Z sehingga Z lebih besar dari X dan Z lebih kecil dari Y. Sehingga Z adalah bilangan irasional.
Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.